Bukankah aku sudah mati karena penyakit mematikan? Aku terlahir kembali. Sebetulnya, aku ya. Anak perempuan adalah beban mengguyur oleh mereka. Menjual rumah dan aku menguras semua uang dan makanan untuk menolong keponakan. Pergi. Mereka harus ditukar dengan uang. Ibu. Kakak ibu. Bani. Paman kedua, mulai sekarang aku adalah anakku sendiri. Aku pasti akan merawatmu sampai akhir hayat. Ya. Aku bukan anakmu. Kenapa harus mengurusmu? Dulu kan kamu yang menghabiskan semua kekayaan untuk mengambil hatiku. Aku tidak memaksamu. Sekarang ketiga putrimu menjadi cacat, lalu ingin mengandalkanku. Pergi. Kalau sakit parah, matilah jauh-jauh. Jangan kotori putraku. Dan villa baru senilai 8 juta. Ayah, kita pulang saja. Bahkan jika harus bangkrut, kami akan mengobati penyakitmu. Aku merugikan kalian gini. Kalian? Aku berjanji pada ibu, apapun kesalahanmu, kami akan tetap merawatmu sampai akhir hayat. Ayah, aku tidak menyalahkanmu. Aku akan selalu mencintaimu. Ayah, Aku bukan putramu. Mengapa harus peduli padamu? kita pulang saja. Berhenti! Letakkan putriku! Hentikan! Turunkan putriku! Zhou! Kau memaksa putriku, menjual untuk melunasi utangmu, itu belum cukup bahkan menjual putri kandungmu sendiri. Bagaimana bisa putriku meninggal dengan uang brengsek sepertimu? Aku! Xiao jangan takut. Hari ini paman, meski harus masuk penjara, akan menghabisi sampah gila ini. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Ayah tidak menjual. Ayah yang menyelamatkanku. Apa? Jangan pukul ayahku. Apa? Dia yang menyelamatkanmu? Apakah kau yang mengajak Xiao bicara begitu selama bertahun-tahun ini untuk membantu keponakanmu? Kau sudah melakukan banyak perbuatan keji, tapi kau bahkan aku menjual anak sendiri. Ibu, dulu memang aku salah loh. Tapi hari ini, aku benar-benar tidak berniat menjual Xiao. Jangan panggil aku ibu. Aku yang buta mata memikirkan putriku denganmu. Tunggu Xuan pulang. Kau akan bercerai dengannya. Ayo, kita pergi. Ibu. King Xuan, kau gila. King Xuan, kamu gila. Sakit sekali. Lepaskan gigitanmu. Sepupuku memang suka berjudi, tapi masih lebih baik dari Zhou Shu. Zhou Shu itu sampah masyarakat. Setiap hari mengisap darah keluarga besarmu untuk menghidupi orang lain dan selalu menyiksamu. Kamu masih tidak mau menikah lagi. Kamu hina tidak? Kamu. Kau memang tidak berpendidikan. Tidak bisa masuk dan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Tapi meskipun begitu, Zhou Shu hanya memukul. Dia tidak menceraikan. Dia adalah pria terbaik di dunia. Soyo! Suamiku. Bangsa, kamu tidak tahu terima kasih. Kamu akan celaka karenanya. Suamiku, kenapa kamu datang? Apa kamu butuh uang? Ambil ini. Ini 2 yuan yang saya dapat pagi tadi. Sayang. Maafkan aku. Di kehidupan sebelumnya, betapapun aku menyakitimu, kamu tak pernah mengeluh. Hanya karena aku ingin mengirim mereka tahu situ untuk belajar ke luar negeri. Kamu bekerja keras siang malam untuk mencari uang hingga tubuhmu cepat rusak. Suamiku, katanya setelah orang meninggal, kornea matanya masih bisa dijual puluhan ribu yuan. Kamu jualkan kornea mataku. Dengan begitu, uang untuk si Hui belajar ke luar negeri akan ada. Suamiku, aku begitu tidak berguna di kehidupan berikutnya. Apakah kamu tidak akan menikahiku lagi? Hingga detik terakhir sebelum mati, kamu masih merasa bersalah karena tak bisa membantuku.
Kenapa kamu menangis? Oh sayang, sayang. Ini aku yang tidak berguna, tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Nanti aku akan bekerja keras untuk cari uang dan jual anak perempuan kita ya. Baik, kita jangan jual. Mulai hari ini, aku pasti akan... Xuan, kenapa kamu batu? Kenapa kamu... Oh iya, di video sebelumnya. Saat ini, Xuan pernah sakit parah. Pura-pura sakit untuk siapa? Zihui mau beli sepeda. Masih bukan kata Xuan. Kamu tidak pergi bekerja. Apa kamu ingin aku jual juga 2 sampah itu? Susu. Dulu kamu benar-benar lebih buruk dari binatang. Luka sebesar ini. Ayo, aku antar kamu ke klinik. Jangan pergi ke klinik, itu perlu mengeluarkan uang. Simpan keponakan kita. Tabung apa? Mulai hari ini, tak akan beri spacer untuk anak. Ayo. Zhou, keluarga kita saya ini salah apa padamu? Sampai kamu tega menyakiti anak perempuan saya. Bu, apa yang ibu bicarakan? Saya tidak mengerti. Luka di dahinya. Berani kamu bilang bukan kamu yang memukulnya. Anggap saja ini permintaan ibunya. Tolong kamu bercerai dengan Xuan. Lepaskan dia dan lepaskan dirimu juga. Bu, luka ini benar-benar bukan Zhou yang memukul saya. Bukan dia. Lalu luka ini? Luka ini dari bibiku sebelah. Dia menyuruhku nikah lagi. Pecandu judi sepupu, aku berkelahi dengannya. Bu, di kehidupan ini, aku hanya memilih Zhou Shu. Aku tidak akan bercerai. Nenek, tolong jangan pisahkan ayah dan ibu. Xiao Er bisa tidak makan. Xiao Er ingin ayah. Bu, aku tahu. Dulu aku melakukan banyak kesalahan. Menyusahkan kalian semua. Tapi percayalah padaku. Aku pasti akan berubah. Berikan aku waktu. Aku pasti akan membuat kalian hidup dengan baik. Bicara manis saja. Siapa tahu jalan-jalan kamu. Niat jahatmu belum hilang. Nanti malam diam-diam mau kabur 3 anak ini. Lalu menjual mereka. Bu, Zhou Shu pasti akan berubah. Bah, Menurutku kamu sudah diracuni olehnya dengan ramuan ajaib. Sayang, ibu hanya bermulut pedas tapi berhati lembut. Ayo. 5 tahun ini, aku tinggal di rumah mertua. Makan dan tinggal gratis. Sedikit uang makan juga, langsung aku lepas. Dan berikan kepada keponakan. Seluruh keluarga yang bubur dendam. Makan sayuran liar. Di dalam manci ketika meneteskan setetes minyak pun. Sedangkan aku, setiap hari justru bisa makan telur goreng. Sayang, aku tidak lapar. Dengarkan. Kamu yang makan. Dengarkan. Bu. Ayo, adik ipar. Ayo, kalian makan. Si bungsu. Nenek makan. Nenek sudah makan. Usir ayah pergi lagi. Boleh tidak? Ayah, jangan tinggalkan kami. Kami juga bisa menjaga ayah di masa tua. Sayang ayah ingin menjaga ayah di masa tua. Zhou Shu rela membagi telur gorengnya. Dia benar-benar berubah. Wang Dahu akan datang menagih utang besok. Harus cepat cari cara untuk menghasilkan uang. Untuk melunasi utang 1000 yuan itu. Ayah. Xiao Er, jangan takut. Di kehidupan ini, ayah pasti akan melindungi kalian. Bu, bukankah ibu bilang kakak ipar hari ini akan mencuri anak untuk dijual? Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Zhou Shu berubah menjadi baik. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, hama di desa Merajalela menyebabkan hasil panen berkurang setengah. Seharusnya di sini. Katamu, aku ingat orang di kehidupan sebelumnya tidak bisa mengolah lobster. Dibuang di lantai pun dihindari. Tapi kalau ditambah resep dari masa depan, dibuat menjadi lobster bumbu, pasti laris terjual.
Banyak sekali. Utang 1.000 yuan itu pasti bisa dilunasi. Aduh, aku tidak tahu perempuan jalan itu begitu keras kepala. Tunggu dia menderita lagi. Pasti bujuk dia nikah lagi. Menikah dengan sepupu. Boy. Khusyu, kenapa kau di sini? Saya mau jual sesuatu. Yuh, jangan-jangan yang dijual hama ini, barang jelek ini, ditaruh di sawah pun tak ada yang ambil. Bentuknya aneh dan tak berdaging. Kau malah mau jual ke restoran Wui. Kau pasti sudah gila uang. Tak usah si mulut panjang ini repot-repot. Cih, kalau barang hantu ini bisa dijual, aku putus keturunan. Hah, Aduh, siang ini harus menjamu. Tamu asing penting. Atasan minta saya siapkan barang segar. Katanya seafood yang terbaik. Ini tempat sialan. Mau cari barang mewah di mana? Benar juga. Aduh, saya punya barang segar. Mau beli? Ini adalah lobster liar, juga termasuk seafood. Untuk menjamu tamu asing, pasti berhasil. seafood. Kau kira aku tidak kenal benda ini? Benda ini dilempar ke sawah pun tak ada yang mau. Diberikan ke babi pun tak mau makan. Aduh, cepat pergi, cepat pergi. Kami tidak menerima. Saya tahu Anda tidak percaya. Begini, izinkan saya pergi ke dapur untuk menunjukkan kemampuan. Jika hasil masakannya tidak enak, saya akan langsung pergi. Hah? Baiklah, sudah disepakati. Hanya 1 jam. Baiklah, Kamu bilang udang liar itu benar-benar bisa? Benda itu, hama yang merusak padi, bisa dimakan atau tidak pun belum tentu, bisa menghasilkan masakan lezat apa? Seharusnya tidak tergiur 2 bungkus rokok itu. Jika mengganggu penyambutan tamu penting, pasti akan kena marah. Aroma harum dari mana ini? lobster kecil sudah datang. Lobster, air tawar, sudah datang. Ayo. Wah, wanginya. Kamu yang masak. Tua, Master. CCP. Rasanya luar biasa. 5 rasa lengkap. Masuk mulut segar dan lembut. Enak. Benar-benar enak sekali. Adik kecil, kamu benar-benar menolongku besar. Nanti, lobster kamu. Berapapun kami mau. Tapi, untuk sementara ini, aku juga belum tahu cara mengolahnya. Resep kamu bisa tidak? Bisa? Aku bisa jual resepnya sekalian padamu. Tapi aku punya syarat. Katakan. Nanti, restoran kalian hanya berterima. Lobster air tawar yang aku kirim. Setuju. Tidak masalah. Enak. Lobster 13 jin. Terjual 130 yuan. Resepnya juga terjual 1.000. Sekarang utang luar bisa dilunasi. Wah, bukankah ini Zusu? Wang Dahu telah membawa orang ke rumah merebut putrinya. Dia masih berani makan di restoran ini. Hampir berkelahi. Cepat pergi. Apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepas, lepas. Berhenti. Lepaskan. Suamiku! Yang kalian mau kan hanya 1.000 yuan. Aku sudah mendapatkannya. Ini, kembalikan. Yang kalian inginkan kan cuma 1.000 yuan. Aku sudah dapatkan. Ini, kembalikan padamu. Wang Dahu, hutangku sudah kubayar lunas. Ini 1.000 yuan. Lepaskan mereka semua sekarang. Kamu si preman kampung, bisa-bisanya menghasilkan 1.000 yuan. Jangan-jangan kamu menipuku dengan uang palsu. Asli atau palsu? Coba periksa sendiri.
Ini uang asli. Benar-benar pas 1000 yuan. Bagus. Kamu berani. Aku juga tidak peduli. Uang ini hasil rampokan atau curianmu. Aku Wang Dahu. Selalu bekerja dengan benar-benar. Kejujuran dan integritas. Surat hutang. Hutang sudah lunas. Kedepannya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Saudara-saudara, mari pergi. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah tidak apa-apa. Ini bukan mimpi kan? Susu benar-benar melunasi hutangnya. Itu kan 1000 yuan. 1000 yuan. Bagaimana dia mendapatkannya? Tidak. Zhou, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Apa kamu melakukan hal buruk? Iya, suamiku. Sekarang sedang razia ketat. Kalau tertangkap, bisa masuk penjara. Kalau kamu tertangkap, katakan itu perbuatanku. Aku yang akan menanggung dosanya. Tidak boleh kah? Anak-anak tidak bisa jauh darimu. Benar-benar masalah. Serahkan saja aku. Paling-paling aku yang masuk penjara. Sayang, kalian semua salah paham. Uang ini, aku dapatkan dengan jual lobster secara halal. Ah, Kalian lihat. Aku menghasilkan uang dari menjualnya. barang ini bisa menghasilkan uang. Ini bukan hama di sawah ya. Dilempar di tanah pun tidak ada yang mau ambil. Bagaimana mungkin bisa dijual? Zhou, kamu jujur saja. Kamu sebenarnya melakukan perbuatan buruk apa? Paling-paling rumah ini, aku jual saja untuk menutupi lubangmu. Bu, aku benar-benar dapat uang dari jual lobster. Kalian tidak percaya? Sekarang aku buktikan pada kalian. Nenek, ayah bilang lobster itu benar bisa dimakan ya. Bentuknya aneh dan tidak berdaging. Bagaimana mungkin dijual 1000 yuan? Rumah ini adalah satu-satunya barang berharga kita. Mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Sayang, Bu, lobsternya sudah matang. Ayo, Ini terlalu harum. bumbu dari restoran Hui. Tentu saja wangi. Coba kalian cicip. Aku? Adik, kamu cicip. Hmm, Enak, sangat enak. coba cicip, cicip. Wah, coba. Iba, enak. Ini juga enak sekali. Ini kan yang ditinggal di sawah. Hama yang tidak ada yang mau. Lebih enak daripada daging babi. Ibu, sekarang ibu percaya. Uang 1000 itu pasti dari jualan lobster. Percaya, ibu percaya padamu. Suamiku hebat sekali. Aku harus lebih baik lagi. Lebih perhatian agar pantas bersamanya. Ternyata Zhou benar-benar berubah. Tidak akan jual anak perempuannya lagi. Ayah, Xiao sakit sekali. Xiao tidak enak badan. Suara apa itu? Sepertinya suara shower. Xiao sakit sekali. Tidak baik. Shower, ini alergi lobster. Tidak bisa matikan. Harus cepat ke rumah sakit. Malam-malam begini, dia bawa anak dengan panik. Mau apa? Selesai. Dia mau curi dan jual Xiao Feng. Xiao Feng, cepat bangun.
Xiaofeng, kamu cepat bangun Xiaofeng. Rajawan, cepat keluar. Xiaofeng, cepatlah. Wah, ada apa? Wah, hasil jual lobster itu. Ini semua palsu. Zousu binatang itu. Saat kita tidur, mencuri Xiao Er dan menjualnya. Apa? Cepat. Cari paman sepupumu. Temukan Xiao Er. Ayah, sakit. Xiao Er merasa sangat tidak enak. Xiao, jangan tidur. Kita akan sampai di rumah sakit segera. Berhenti, Sushu. Kau binatang terkutuk. Untuk uang, kau bahkan mau menjual anak sendiri. Aku seharusnya tidak mempercayai omong kosongmu di siang hari. Kau berhenti untukku. Turunkan, Xiao Er. Kalau kau berani jual ponakku, aku bertaruh habis. Oh, kamu sampah, bahkan lebih buruk dari binatang. Kamu berhenti. Berhenti. Jangan pukuli Zousu. Aku yang tidak punya kemampuan baru mau menjual Xiao Er. Suami, cepat berhentilah. Aku akan bekerja keras mencari uang. Kau jangan jual Xiao Er. Tidak bisa berhenti. Xiao Er sudah syok. Kalau tidak segera diselamatkan, akan terlambat. Berhenti. Kamu berhenti. Bu, cepat minggir. Sungguh, sudah tidak ada waktu lagi. Xiao Er alergi lobster. Sekarang sudah pingsan. Cepat bawa ke rumah sakit. Alergi. Kamu pikir aku masih akan Percaya omong kosongmu itu. turunkan Xiao Er? Besok pergi ke kota akan bercerai dengan putriku. Bu, aku tidak membohongi. Segera habis waktu. Cepat minggir. Sampai sekarang, kamu masih membela diri. Dasar binatang. Kamu bukan manusia. Kamu benar-benar binatang. Bahkan anak kandung sendiri tidak kau lepaskan. Dasar sampah masyarakat. Cepat turunkan Xiao Er. Cepat turunkan. Shizou, cepat kembalikan Xiao Er. Wah, kamu cepat bawa Xiao Er pergi dulu. Aku hari ini harus mengajar makhluk yang lebih rendah dari babi dan anjing ini. Ini, ruang merah. Xiao Er benar-benar alergi. Aku hari ini harus mengajar si bangsa tak berguna ini. Jangan pukul dia. Xiao Er memang alergi. Ini seperti gejala alergi. Apa yang dikatakan Zousu benar? Aku tidak percaya. Aku yang tidak berpendidikan dan tidak bisa cari uang. Jadi Zousu mau jual Xiao Er. Suamiku, aku mohon jual Xiao Er. Aku tidak menjual anak perempuan. Xiao Er, alergi lobster. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Apa kita memang salah paham pada Zousu? Tidak mungkin. Keluarga Qin sudah makan itu. Mana mungkin cuma Xiao Er yang alergi? Jangan-jangan Zousu melakukan sesuatu diam-diam. Ibu, istriku. Di depan sana ada rumah sakit. Ayo kita bawa Xiao Er ke rumah sakit dulu. Kalian kalau tidak percaya pada aku, masa tidak percaya dokter? Yuk, Naruga. Ya, kirim bawa Xiao Er ke rumah sakit. Tidak boleh dikirim. Siapa tahu, ini hanya sandiwara Zousu untuk menipu orang. Bagaimana jika para penculik sedang menunggu di samping rumah sakit? Jangan fitnah Zousu. Kamu gila. Aku sedang membantumu. Bu, ayo kita segera bawa Xiao Er ke rumah sakit. Cepat. Kamu sayang. Baik, aku percaya padamu kali ini. Ayo, cepat ke rumah sakit. Dokter. Cepat dokter. Tolong, selamatkan putri saya. Bagaimana keadaan putri saya? Pura-pura khawatir. Hanya Qin Shuan yang bodoh percaya. Lobster itu, seluruh keluarga sudah makan, mana mungkin hanya putri kedua yang alergi. Putri Anda alergi parah. Segera bawa ke ruang gawat darurat. Apa? Benar-benar alergi. Pelan-pelan. Bu, sudah kukatakan, Zousu tidak bakal menipu kami. Dokter, kumohon, Anda harus menyelamatkan putri kami. Kondisi putri Anda kritis. Obat anti alergi biasa sudah tidak mempan. Tapi untungnya rumah sakit punya satu obat anti alergi impor. Hanya harganya agak mahal. Berapapun, kami bayar. 120 per suntik. 120? Keluarga kami bahkan tidak punya uang untuk beli beras. Gimana sih 102? 20 saja tidak bisa. Dokter, saya bisa jual darah. Ambil sebanyak yang kamu mau. Selamatkan Xiao Er. Xiao Er masih sangat kecil. Apa kita hanya bisa menonton? Xiao Er. Oh ya, masih ada lebih dari 100 dari jual lobster. Sayang, tunggu di sini. Aku pulang dulu, ambil uang. Sayang, tunggu aku. Aku pulang dulu ambil uang. Zousu, sekarang
mengumpulkan uang untuk menyelamatkan nyawa? Seharusnya aku tidak berharap padamu. Pulang ambil uang apa? Keluarga Kin sudah miskin sampai makan pun susah. Mana ada uang? Menurutku, jelas dia tidak mau keluarkan uang untuk selamatkan anak. Hanya orang sepertimu yang masih bertahan dengan bajingan itu tanpa cerai. Aku yang tidak berpendidikan, tidak bisa cari uang. Wajar kalau Josu tidak mau urus. Tapi Xiao'er masih kecil. Mana aku bisa cari uang sebanyak ini? Jangan takut. Ibu di sini. Ibu di sini. Saudara-saudara sekalian, saya tahu semua orang susah beberapa tahun ini. Tapi saya tidak tega lihat Xiao'er kehilangan nyawa. Saya mohon pada kalian, tolonglah cucu perempuan saya. Setelah saya pulang nanti, entah harus jual perabot atau jual rumah, saya pasti akan kembalikan uangnya. Ini sudah 100 lebih yuan. Tolong, selamatkan putri saya. Saya pasti akan bekerja keras untuk menghasilkan uang dan membayar kembali kalian. Tolonglah. Hai, ini biaya pendaftaran sekolah anak. Ambil dulu untuk menyelamatkan nyawa. Terima kasih. Saya ini awalnya berencana buat menantu saya hamil, beli telur untuk nutrisinya. Tapi sudahlah, menyelamatkan nyawa lebih penting. Terima kasih. Apaan? Terima kasih semuanya. Kami pasti akan mengembalikan uangnya. Terima kasih. Aku hanya kasihan pada anak itu. Nanggung karena ayah jelek. Ini uang dari ibu mertuaku untuk beli beras. Besok harus dikembalikan ya. Terima kasih. Pasti kami kembalikan. Pasti. Terima kasih. Dokter, ini uangnya. Dokter, tolong selamatkan putriku. Di sini hanya ada 78 yuan. Tidak cukup untuk beli obat lagi. Kondisi putrimu kritis. Jika tidak segera terkumpul, mungkin tidak bisa diselamatkan. Masih kurang. Ini sudah malam. Sekarang meski jual rumah, jual tanah pun sudah terlambat. Ibu kakak, ini bagaimana? Apa kita akan melihat Xiao'er mati di sini? Sudah kukatakan, Josu itu orangnya tidak bisa diandalkan. Selama bertahun-tahun ini, menyebabkan kalian hidup hemat sudah cukup. Sekarang, bahkan putri pun akan dibunuhnya. Ibu, istriku. Josu datang. Aku sudah ambil uangnya. Ini 120 yuan. Dokter, selamatkan putri saya. Dokter, ini 120 yuan. Tolong selamatkan putri saya. 120. Josu dia benar-benar pulang untuk mengambil uang. Kakak ipar, rupanya kamu tidak meninggalkan Xiao'er begitu saja. Tidak? Dari mana kamu dapat 120 yuan? Menjual lobster dapat lebih dari 1.000. Wah. Bisa menghasilkan uang ya? Menjual lobster bisa dapat uang sebanyak itu. Sudah bayar 1.000 yuan. Sisa 100 lebih. Istri, tenang saja. Xiao'er pasti akan baik-baik saja. Suami, tanganmu kenapa terluka? Bagaimana ini? Sakit tidak? Suami, semua karena saya tidak berpendidikan, tidak bisa menghasilkan uang. Maafkan saya, suami. Istri, minta maaf kamu. Di kehidupan sebelumnya, kamu berhemat untukku. Makan sisa makanan dari tamu restoran. Memakai baju tetangga yang tidak dipakai. Aku tidak pernah membuatmu menikmati satu hari pun. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Pasti. Hari ini, sungguh semuanya adalah salahku. Hampir menunda penanganan Xiao'er. Mulai sekarang, hidupilah dengan baik bersama Shua. Aku tidak akan salah paham lagi padamu. Ibu. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Dokter, bagaimana kondisi putri saya? Pertolongannya tepat waktu. Sekarang sudah lepas dari bahaya. Bagus sekali. Syukurlah, dia selamat. Tapi masih harus dirawat di rumah sakit untuk observasi semalam. Kalau tidak ada masalah, besok pagi bisa pulang. Baik, terima kasih dokter. Bagus sekali, Xiao'er tidak apa-apa. Untung kakak ipar mengantarkan uang. Xuan, cepat kembalikan uang yang dipinjam dari semua orang. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Josu, katakan yang sebenarnya pada ibu. Uangmu yang banyak itu benar-benar dari jual lobster. Kalau kau dapat dari cara lain,
Kami masih punya rumah, bisa dijual untuk menolongmu. Ibu, benar dari jual lobster. Percayalah padaku. Jual lobster bisa dapat uang sebanyak itu? Itu lebih dari 100. Suamiku setahun pun tidak bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Kita semua adalah warga satu desa. Hari ini kalian juga bersedia meminjamkan uang untuk membantu keluarga kami. Saya tidak akan menyembunyikan apapun dari kalian. Lobster, itu adalah hama di sawah. Benda itu bisa dijual? Itu bisa dijual. Hama bisa dijual. Bisa dijual untuk apa? Uang obat lebih dari 100 itu adalah hasil saya menjual lobster. Jika kalian semua bersedia mempercayai saya, besok pergilah ke kolam liar untuk menangkap lobster. Saya beli 3 rupiah per kilonya. 3 rupiah. Barang gak berguna yang Yaya mau. Kamu mau beli 3 rupiah. Iya, kamu serius. Jangan-jangan nanti kamu mengingkari dan tidak membeli. Tenang saja. Berapapun yang kamu tangkap, saya beli semuanya. Tenang saja. Berapapun yang kau tangkap, akan kubeli. Suamiku. Benar. Uang dari penjualan lobster ini harus menunggu sampai jam 4 sore. Setelah barangnya terjual, baru bisa kubayar. Hanya setengah hari saja. Bahkan 3 yuan sekilo. 30 sen pun. Kami rela. Ya. Ayo pergi. Ayo tangkap lobster. Ayo. Zhou, apa kau gila? Itu 3 yuan sekilo. Mereka bisa dapat ratusan kilo dalam setengah hari. Mana punya cukup uang bayar mere? Cepat katakan pada mereka, kau tidak menepati janji. Kau tidak jadi membeli. Tidak jadi. Benarkah? Kalau lobster itu, bagaimana kalau tidak ada yang mau membelinya? Bukankah itu akan jadi tanggungan kita? Ibu, percayalah padaku. Berapapun lobster yang mereka tangkap, aku akan menjual semuanya dengan harga yang sama. Tapi, kalau kamu tidak yakin, besok biarkan Xiao Feng ikut aku menjualnya. Tidak tahu apakah Zhou serius? 3 yuan per jin. Untuk membeli hama ini. Jangan sampai dia berubah pikiran lagi. Hei, Zhou kali ini sudah berubah baik. Tidak mungkin menipu kita. Kumpulkan saja. Kumpulkan lebih banyak. Paling-paling cuma buang waktu setengah hari. Kalian bicara apa? Apa yang kalian bicarakan? Jushu mau beli dengan harga 3 yuan per jin. Untuk lobster ini? Bona, dia bilang, berapapun yang dikumpulkan akan dibelinya. Masa sih? Jushu, kenapa kamu di sini? Aku mau jual sesuatu. Jangan-jangan kalian percaya omongannya? Asto bisa jual barang rongsokan ini ke restoran? Kemarin lihat Jushu dong, bawa barang-barang ini ke restoran Wei untuk dijual. Masa restoran mau terima hama seperti ini? Omongan si tukang gombal itu, kalian juga percaya? Kalian semua sudah gila uang ya? Restoran Wui. Itu restoran termahal di kabupaten. Tidak pernah terima barang dari luar. Seharusnya aku tak percaya omong kosong Zushu. Aku berhenti mengumpulkan. Cuma buang waktu setengah hari kerja. Ayo kita kumpulkan, coba saja. Kamu sudah kumpulkan berapa banyak? Lihat, punya aku besar tidak? Punyamu banyak sekali. Ini bagus. Punya aku. Paman ketiga, kemari. 8 jin. 8 jin. 8 jin. 24 yuan. Wah, 24 yuan. Paman ketiga, kamu jam 4 sore. Bawa tanda terima ini untuk mengambil uang. Masih harus menunggu. Bisa dibayar tidak? Kenapa harus tunggu sampai sore? Jangan-jangan ingkar janji. 12 jin. 12 jin. Banyak sekali. 12 jin. 36 yuan. Lobster ini ternyata sangat berharga. Adik Xuan, jam 4 sore. Bisa bayar kami tidak? Bisakah kalian membayar kami jam 4 sore? Tenang saja. Semuanya. Datang ke sini jam 4 sore. Saya jamin kalian mendapat uang. Begitulah katanya. Bagaimana kalau tidak dibayar? Kalau menantu saya tidak bisa menepatinya, saya sebagai ibu mertuanya, meski harus menjual rumah tanah, akan memberikan jawaban pada kalian semua. Baik, kami percaya mereka sekali ini. Cepat timbang. Ayo. Ayo, satu persatu. Ayo. Ini punya saya. 10 kati 6 liang. Ayo. Kakak ipar. Saya dengar Hotel Wui adalah hotel terbaik di seluruh kabupaten. Sering menjamu tamu penting dari luar negeri. Mungkin sekali mereka tidak mau inginkan hama kita dong. Bagaimana kalau kita urungkan saja? Saudara,
Wah, akhirnya kamu datang. Kamu tidak tahu, pedagang ekspor impor kemarin itu memuji lobster kamu setinggi apa. Sekarang banyak pimpinan sudah tahu. Tunggu di dalam, aku sedang masak lobster untuk mereka. Aku terlambat sedikit karena menerima barang pagi ini. Lihat, banyak sekali lobster ini. Kan? Tidak banyak, tidak banyak. Restoran kami akan membeli semuanya. Semuanya akan kami beli. Semuanya sudah diterima. Pak Lin, lobster sudah datang. Ayo, keluar untuk ditimbang. Jadi totalnya adalah 223 jin. Masih sesuai dengan sebelumnya, 10 yuan per jin. 2.330. Silakan hitung. Lebih dari 2.000. Misalnya, sudah terjual. Oh iya 2.000. Tidak heran kakakku. Kau tidak mau bercerai. Kakak iparku benar-benar hebat. Saudara, bos, kami di kabupaten lain masih punya beberapa cabang. Mereka juga ingin memasak lobster merah ini. Kalau Anda setuju, lobster ini juga akan Anda kirim. Tidak masalah. Kalau begitu, restoran kalian berapa banyak lobster yang diterima per hari? Saya perkirakan sekitar 8.900 jin per hari. Nanti saya kata siap pagi untuk memasok kalian. Baik. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Baiklah. Oh, Kamu ngapain? ini bukan mimpi. Kakak ipar baru saja sebentar ini. Sudah untung 2.000 yuan. Besok masih harus kirim 8.900 jin. Itu berarti 89.000 yuan. Kakak ipar, dulu aku terlalu sombong. Aku minta maaf padamu. Sekarang kamu sudah kaya. Jangan sampai meremehkan kakakku ya. Kamu ini ngapain sih? Cepat bangun. 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 Kakak ipar jangan marah. Bajuku bisa ditambah pakai 2 tahun lagi. Tidak perlu beliin yang baru. Saya tidak akan menghabiskan uangmu. Yang dikhawatirkan, ternyata takut menghabiskan uang saya. Di kehidupan ini saya tidak akan biarkan keluarga menderita. Hei kakak ipar. Lengan baju saya. Tidak usah kita beli yang baru. Ayo cepat. Belilah. Wah. Kakak ipar, terlalu mahal. Kalau kita jangan beli, nanti ibu dan kakak akan menyalahkan saya boros uang. Saya cari uang untuk kalian habiskan. Hei, pakailah. Hei, ya adik. Hah? Buku semua baju ini untuk saya. Dan juga, siapkan 6 pasang sepatu untuk saya. 3 tas sekolah ini. Hei, baiklah. Dan permen susu kelinci putih ini. Baiklah, Tambahkan 10 kilo daging babi. baiklah, Yang itu juga bungkus. baiklah. Banyak sekali barangnya. Pasti harganya ratusan. Hei, sepeda ini harganya berapa? Hai, sepeda ini harganya berapa? 181 unit. Baiklah, 2 unit ini saya ambil. Oke, baik. Totalnya 730. Baik, Hai, baik. banyak sekali barangnya. Saya tidak mudah membawanya. Bisa diantar ke desa Hakin? Hai, bisa. Nanti saya antar untukmu. Baik. Kalau begitu, kami pergi dulu. Tunggu sebentar. Saya antar untuk Anda. Baiklah. Bu, lihat, paman kedua. Itu paman kedua. Sepeda. Aku juga ingin punya sepeda. Tidak mungkin. Bukankah Josu si sampah itu sudah tidak punya uang? Dari mana uangnya untuk beli sepeda? Nah, orang yang tadi itu beli apa saja? Dia, itu. Tidak berkedip sama sekali. Langsung beli 2 sepeda. Masih ada baju, sepatu, dan sebagainya. Semua ini dibelinya. Mau aku antar ke dia? Ya ampun, ini pasti ratusan. Tentu saja. Ini harga 7 rutan. Tunggu, aku ini kakak ipar dari orang tadi. Barang-barang ini pasti dibeli buat keluargaku. Kau tidak perlu mengantar. Sangat saya aku akan bawa pulang sendiri. Ini pasti dibeli oleh si bodoh itu. Si orang kaya tolol buat aku. Permen susu dan biskuit. Semua ini milikku. Aku mana tahu kamu kakak ipar atau penipu. Kalau memang dibeli buatmu, pergilah sendiri ke rumahnya untuk minta. Ya sudah, pergi saja. Susu, bahkan jual rumah, jual anak perempuan. Harus lebih sekolah anak laki-lakiku. Barang-barang murahan ini, kalau dia tidak bersujud memohon padaku, aku bahkan tidak sudi menerimanya. Ayo pergi. Belum pulang juga ya? Hampir jam 4.
Seharusnya kuduga Zosu ini membatalkan janji pada kita. 2 kilo lobster ini tidak seharusnya kukumpulkan. Kalian jangan khawatir, dia akan segera kembali. Wah, masih menunggu Zousu pulang di sana. Aduh, menurut restoran itu pasti tidak akan menerima lobsternya. Dia takut sampai tidak berani masuk pintu. Suamiku pasti akan pulang membawa uang. Kamu ini dibius olehnya. Sepupuku punya rumah, punya pekerjaan, dan tidak menahanmu membawa 3 beban. Malah memaksakan susu. Vampir mati ini. Diam. Zousu adalah menantu kandungku sendiri. Aku rela membiarkannya menghisap darahku. Kenapa? Memangnya kenapa? Ayagi pula. Dia sudah baik sekarang. Cih, dia nyita waktu kerja semua. Hanya mengerjakan hal yang dia benar. Hanya kami berubah menjadi bahan keluarga Kin, tunggu saja. Aku jual rumah untuk menutupi lubang utangnya. Wah, istri, aku sudah pulang. Sudah pulang. Sudah pulang. Zousu sudah pulang. Zousu sudah pulang. Sayangmu sudah pulang. Banyak sekali barangnya. Semua ini kamu yang beli. Selama ini keluarga kita berhemat. Saatnya mereka hidup enak. Berarti kamu benar-benar berhasil menjualnya. Aku kasih tahu kalian ya. Begitu kakakku bawa lobster itu ke restoran Wuyi, Koki langsung bilang mau beli semuanya. Bu, Kak, lihat uangnya banyak sekali. Aduh. Tidak mungkin. Barang-barang rongsokan itu benar-benar laku. Banyak uang ini 1000-an, Kak. Kalau saja aku tahu, aku tidak seharusnya dengar kata Buwu. Seharusnya tetap tinggal dan kumpulkan lebih banyak. Tenang saja semuanya. Aku, Zousu, sudah bilang akan janjikan. 3 yuan per lobster untuk kalian. Pasti tidak akan ingkar janji. Bagus, bagus, bagus. Ayo, bawa slip kalian. Ambil uang satu persatu di sini. 12 jin milikku. Jangan buru-buru, semua ada. Ada juga paman uang, kakak 8. 24. Ayo. Uang sekolah 2 anakku. Akhirnya ada jalan keluarnya. Saudara Ju, terima kasih. Terima kasih banyak. Kakek tua ini juga bisa menghasilkan uang. Milikku. 1 kilogram Ini, simpan baik-baik. hanya untung 6 yuan. Salahmu. Kalau bukan karena mulutmu yang cerewet, kau juga untung lebih dari 30. Kubunuh kau. Bagus, pukul saja. Zousu. Cepat bilang ke penjaga toko ini. Semua gula dan daging ini dibeli untuk putraku. 2 sepeda ini tepat untuk mengantar putraku sekolah. Suruh dia antar semuanya ke rumahku. Ternyata aku terlalu berharap. Banyak barang bagus ini. Mana mungkin untuk kami. Ternyata semua ini untuk kakak ipar keluarga Zou. Kupikir. Wah, bajunya bagus ya. Menurutku, tidak ada perempuan yang merugikan itu. Harusnya sudah lama dijual. Uangnya bisa untuk menambah uang saku keponakanmu. Lagi pula nanti kamu yang akan diurus satu, bukankah tetap harus mengandalkan? Aku yang menjual ibumu. Aku jual ibumu. Ya, kau gila. Berani-beraninya kau pukul aku. Memang kau yang kupukul. Tamparan ini. Untukmu yang menyuruhku jual anak perempuanku. Tamparan ini. Untukmu yang menipuku agar kubesarkan anak laki-lakimu. Tamparan ini. Untukmu yang melahirkan anak penghisap darah yang tak tahu terima kasih. Jangan pukul lagi. Lepaskan ibuku. Kalau tidak, aku akan Kalau tidak, aku tak akan merawat kau di hari tua. Jangan pukul lagi. Zosu, begini kau perlakukan aku dan Xiao Yao. Tidak takut nanti tak ada yang mengurus jenazahmu? Aku punya anak perempuan. Ada 3. Aku untuk keponakan. Terima kasih seperti kau. Untuk mengurus jenazahku. Dan kukatakan padamu, barang-barang ini kubeli untuk menghormati ibuku dan mengganti rugi istri dan anak-anak untukmu. Pantaskah kau? Kakak ipar, kata kau tak layak. Aku bilang, Sugar, ternyata kamu yang dihasut. Cih, mana ada adik ipar yang membesarkan anak laki-laki untukmu. Cepat pergi kau, pergi. Zousu, hari ini kau antar barang-barang ini ke rumahku. Mas Sujud minta maaf kepadaku. Masih belum terlambat. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkan Xiao Yao. Sayang, bagaimana kalau kita... Baik, hari ini semua hadir. Jadi jadilah saksi untukku, Zousu. Mulai hari ini, aku akan memutuskan hubungan kekerabatan dengan kakak sulungku. Tidak akan berhubungan lagi. Apa? Kau bilang apa? Mulai hari ini. Kalau aku masih mengeluarkan 1 sen untuk keluarga binatang ini, aku bukan manusia. Bagus. Kerja bagus. Sedangkan uang yang sudah dikeluarkan sebelumnya, pasti akan kusuruh kalian muntahkan kembali. Bagus sekali, kakak iparku akhirnya sadar. Zousu, kamu pikirkan baik-baik. Jangan bermain sampah ini saja. Bisa ditukar dengan Xiao Yao yang merawatmu di hari tua. Jangan sampai menyesal. Kupukul kamu, perempuan busuk.
Kamu yang kupukul. Aku pukul kamu sampai mati. Zoshu, sebelumnya suara Bibi terlalu keras. Bibi minta maaf padamu sekarang. Lobster itu, nanti kamu masih terima? Bolehkah aku juga mengumpulkan beberapa? Tidak boleh. Kamu sebelumnya membicarakan suamiku, lalu ingin menghasut kami untuk bercerai. Masih ingin mengambil uang darinya. Jangan harap. Bu, bawakan ini untukku. Pergi atau tidak? Kamu masih berani kembali. Pergi. Bukan. Wanita egois yang tidak tahu malu. Kita semua tetangga. Mengapa tidak mau menerima lobsternya? Saat aku membawa lobster itu ke restoran Wuyi, Koki langsung bilang mau beli semuanya. Mungkinkah? Restoran? Pasti restoran Wuyi. Kamu bisa jual. Aku juga bisa jual. Aku akan pulang dan mengumpulkan lobster sekarang. Mengambil alih bisnismu. Bu? Aduh, Bu. Akhirnya aku temukan kau. Yuk, cepat kita pergi ke kolam untuk mengambil udang karang. Udang karang apa? Wah, itu hama itu. Barang itu bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Mungkinkah? Zousu sudah jadi kaya raya berkat jualan udang karang. Kita juga harus pergi mengambilnya. Oh iya, ajak semua kerabat dan tetangga. Bilang saja kita akan membelinya 4 yuan per jin. Baju ini bagus sekali. Menantuku sangat berbak. Ayah, kami akan cuci kaki ayah. Kenapa ibu begini? Bagaimana? Ibu dan nenek bilang, ayah jual lobster setiap hari. Sangat capek dan lelah. Kami basuh kaki ayah, tak lelah lagi. Saya yang lakukan. Pijat kaki ayah, ayah sudah bekerja keras. Usap kaki cinta ayah. Di kehidupan sebelumnya, kenapa aku begitu buta? Tidak bisa melihat kebaikan keluarga. Mari. Di dalam sini, ada tas sekolah baru untuk kalian. Ada juga kotak alat tulis. Ambil ini. Ini. Ada juga permen susu, biskuit. Mari. Dulu. Ayah mengabaikan kalian. Membuat kalian menderita. Ayah, kami tidak merasa teraniaya. Kakak sulung yang tidak berprestasi, tidak berguna, tidak bisa mendapatkan beasiswa untuk membantu keuangan keluarga. Sudah. Saya yang tidak berguna, membebani ayah. Ayahmu bekerja keras dari pagi hingga malam. Membiayai sekolah kalian. Dan bahkan memberikan kalian banyak barang bagus. Nanti kalau sudah besar, harus berbakti kepada ayah. Mengerti? Hari ini 21 kg. Kamu simpan baik-baik. Zousu, Bibi Wu sudah bilang, dia juga terima lobster. Ada beberapa ibu-ibu sudah kirim barang ke sana. Apa Bibi Wu tahu tempat mau jual barang? Aku khawatir. Aduh, Zousu, hari ini keluarga Wu sudah bilang, membeli lobster 4 yuan per kilogram. Kalau kamu masih tawar 3 yuan, aku bawa lobster ini ke keluarga Wu. Semua pekerjaan ini Zousu yang carikan untuk kita. Kamu ini mata duitan. Siapa yang bayar lebih? Lobsterku untuk dia. Kalau begitu bawa ke keluarga Wu. Barangmu tidak aku terima. Siapapun yang iri harga keluarga, Wu lebih tinggi. Aku pasti tidak menghalangi. Zousu. Jangan khawatir. Keluarga Wu akan menuai akibatnya. Soalnya, lobster yang mereka beli tidak bisa dijual. Kenapa kalian tidak terima lobsterku? Kenapa lobster Zousu berapapun banyaknya? Kalian terima berapapun. Tapi kalau milikku, kalian tolak. Kalian harus beri penjelasan hari ini. Wah, ini bukan Tante Wu yang beli lobster. Seharga 4 yuan itu. Kok sampai ke restoran Wuyi ini minta-minta? Zousu, apa ini ulahmu? Kalau bukan, kenapa cuma lobstermu diterima? Kenapa? Karena resep lobster ini diberikan oleh saudara Zhou. Tanpa saudara Zhou, bisnis restoran Wuyi kami tidak akan sebaik ini. Kuberitahu, restoran Wuyi kami, selain lobster dari saudara Zhou, siapapun tidak akan kami terima. Bawa barang jelekmu ini dan pergi. Ansresko, Joseph, bagaimana bisa begini? Kukira siapapun yang kirim barang pasti diterima. Ini, bagaimana ini?
Hari ini aku terima begitu banyak lobster. Kalau tidak bisa terjual, aku benar-benar hancur. Zoshu, Bibi salah. Bibi seharusnya tidak gila merebut bisnismu. Ya, Bibi minta maaf padamu. Saat kau menghasut istriku untuk menikah lagi, wajahmu tidak seperti ini. Bibi ini cerewet. Bibi pantas mati. Zoshu, kamu ini 200 kilo lobster. Bukan 2 kilo. Tapi warga desa masih menungguku. Membawa uang untuk menyelesaikan pembayaran. Tolonglah Bibi. Suruh restoran menerimanya. Aku ingat, kau membuka kepala istriku sampai berdarah. Benar kan? Hei, ini apa sih? Sekarang boleh minta restoran sebenarnya lobster ikan. Tidak boleh. Tapi, aku bisa berbaik hati. 10 yuan membeli lobstermu ini. Zoshu, ini lobsterku 200 kilo loh. Bukan 2 kilo. 10 yuanmu ini terus untuk bayar sisa utang ke saudara saja tidak cukup. Jangan keterlaluan kau. Zoshu, jangan. Lobster ini akan jadi bebanku semua. Sudahlah, dapat 10 yuan ya, 10 yuan. Aku lihat bisnis lobstermu bisa bertahan berapa lama. Kau pasti akan dapat karma nanti. Lobster, untungnya sangat besar. Restoran-restoran lain pasti akan temukan resepnya. Memang harus direncanakan langkah selanjutnya. Kakak, bisa ditimbang sekarang. Seperti katamu, aku tidak usah timbang. 415 kilo, ayo. Masih 10 yuan per jin. Ayo, 8.300, kamu hitunglah. Oh begitu, aku hitung lagi. Hei, saudara, Joe, tidak apa-apa. Masuk, kita ngobrol. Ayo. Cuma jual lobster jelek. Bisa untung lebih dari 8.000 yuan. Uang ini seharusnya milik anak laki-lakiku. Resep itu juga harus milik anak laki-lakiku. Zoshu, buruk sekali. Ada apa? Xiao Er diculik oleh penculik. Apa? Boh, apa yang sebenarnya terjadi? Ada tetangga yang melihat Xiao Er pintu masuk desa digendong pergi oleh seorang botak. Botak? Lepaskan kakak saya. Jangan-jangan orang-orang di bawah Wang Dahu. Xiao Feng, Kakak. antar ibu pulang dan tunggu di rumah. Aku akan mencari Xiao Er. Xiao Er. Ayah. Xiao Er, jangan takut. Ayah sudah datang. Kalian mau apa? Aku bisa memberikan resepnya kepada kalian. Tapi, aku ingin tahu siapa sebenarnya orang itu. Sudahlah, aku juga tidak suka dengan wanita ini. Memperlakukan anak seperti ini. Orang ini adalah kakak iparmu. Bawa pergi putrimu. Ayo, kita bawa wanita ini pergi. Kongres setengah hari. Biaya pengobatan ibuku akan terkumpul. Zoshu, kau tidak bermain adil. Cepat lari. Terima kasih ya. Sama-sama. Kamu masih buru-buru. Kamu. Ini Wong Shenzhen. Beberapa tahun kemudian, wanita terkaya itu. Kamu tidak terlihat seperti penduduk lokal. Kenapa kamu juga sampai di sini? Ada yang mau memesan barang dari saya. Saya datang untuk mengantarkan barang. Tapi dia menyangka pembeli, menjebak saya. Begitu masuk gudang, barang saya langsung hilang. Mengantarkan barang. Siang hari masih bingung. Cari cara duit apa? Ini dia kesempatannya. Beri saya satu pot. Saya ingat bulan depan akan tayang serial drama Hongkong. Channel Kadbay yang dipakai di Hongkong jamnya akan menjadi tren di seluruh negeri. Bisnis lobster ini sebenarnya tidak bisa dilakukan lama. Saya harus memanfaatkan peluang ini. Kamu bilang apa? Apa kamu punya? Celana flare berbagai macam. Saya juga ingin memesan sedikit untuk dijual. Kamu mau pesan barang? Harga rendah untuk celana Kadbay pasti sekitar 25. Uang yang aku pegang sekarang kurang dari 10.000. Setelah mengantar barang besok lusa, bisa ada lebih dari 20.000. Lebih baik kita ambil risiko. Melihat kamu hari ini telah menyelamatkanku. Aku hitung 20 untukmu. Kamu mau berapa helai? Baik, aku mau 1.000 helai. Apa? Kamu mau 1.000 helai? Itu 20.000 yuan.
Dan di daerah pedalaman ini, celana catbray ini tidak mudah laku. Kalau kau percaya padaku, pesan 100 celana dulu untuk coba. 1.000 celana. Soalnya Elsa, di depan pasar, aku akan berikan uang pesanannya padamu. Aku pergi. Itu 1000 celana. Dia benar-benar bodoh atau yakin bisa menjualnya. Ya ampun. Kalau tertangkap, kita selesai. Botak, bagaimana? Sudah dapat resep lobster? Untuk sebuah resep, kau menculik keponakanmu sendiri. Kau memang kejam. Ini. Kita sudah beres. Bagus sekali. Dengan resep lobster ini, Aljab pergi ke restoran jual lobster. Tidak. Aku sudah punya resepnya. Kenapa aku tidak jual? Lobster sendiri saja. 25 yuan satu porsi. Aku akan kaya. Apa? Kau berikan resepnya. Bagaimana ini, Kak? Bisnis lobstermu nanti bisa diambil alih. Bu, jangan khawatir. Duduklah. Bisnis lobster ini banyak yang iri. Cuma tidak akan bertahan. Apalagi, resep itu tidak mudah didapatkan. Ayo. Dengar ya. Kalian tunggu saja. Dalam beberapa hari lagi akan ada tontonan menarik. Saudara Zo, kamu ada di rumah. Saudara Joe, nenek U yang terkutuk itu. Ini sudah membuat kami sengsara. Katanya dengan 4 yuan membeli lobster kami sore ini akan dibayar. Ternyata sama sekali tidak laku. Kalau tahu begini, aku tidak akan serakah dengan 4 yuan ini. Sekarang lihatlah, tidak dapat apa-apa. Zushu, buka pintu. Zushu. Kakak ipar salah. Seharusnya tak ngirim lobster ke U. Keluarga kami punya 3 anak. Si menunggu uang untuk membeli beras. Zushu, maafkan kakak ipar. Besok kamu ambil dengan 3 yuan pun boleh. Lobster kalian, aku tidak akan beli lagi. Bagaimana bisa begitu? Nenek Wu berhutang ribuan pada kami. Pasti tidak bisa dikembalikan. Kalau kamu tidak mengambilnya, kami akan... Karena 3 hari lagi, saya akan melelang resep lobster. Kalian dengar berita belum? Zushu, besok dia nggak terima lobster lagi. Dia mau lelang resep lobster. Joshua mau jual resep lobsternya. Lelang itu artinya apa? Lelang itu siapa yang nawar paling tinggi. Resepnya jatuh ke dia. Resep itu buat aku. Nggak ada gunanya. Mending dia terima 2 kilo lobsterku. Resep? Kalau punya resep, restoran pasti mau terima lobsterku. Aku harus cepat bawa kabar ini pula. Kumpulin uang buat beli resep. Kakak Ima, kita harus jual resepnya. Kamu pikir Koki, restoran lain, itu cuma makan gaji buta? Resep itu bakal cepat. Bukan rahasia lagi. Apalagi, kalau tidak menyebarkan kabar, bagaimana cara menagih utang yang lama? Akhirnya datang. Yang mau desain celana cadbray. Lihat, apakah ini barang yang kamu cari? Ya, Kamu yakin mau 1000 potong? Tak menyesal tak laku. hei. Aku hanya menyesal tidak punya uang untuk beli lebih banyak. Ini 20.000 yuan. 7 hari lagi, aku tunggu barangmu di kabupaten. Adik, beri aku tahu. Apa kamu yakin pasti bisa habis terjual? Baik, kirim 5.000 ekor. Tapi sisanya 4.000 ekor. Kau harus bayar 25. Bayar sisanya 10 hari setelah bang tiba. Tidak masalah? Ayo. Semoga keputusanku benar. Ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Bukan aku. Bagaimana bisa keracunan? Istriku langsung makan lobstermu. Setelah makan lobster warungmu, masih berani bilang bukan kamu. Ganti rugi. Kalau tidak, aku bunuh kamu. Aku juga tidak tahu kenapa. Resep ini adalah resep dari restoran Ui. Mereka masak tidak ada masalah. Aku ini... Zoshu, cepat jelaskan pada mereka. Ini, bagaimana bisa keracunan setelah makan lobster ini? Kakak Ipar, apa yang kamu omongkan? Resep apa? Itu yang kamu berikan kepada Botak. Pokoknya cepat jelaskan pada mereka. Aku tidak merugikan orang.
Resep itu semua dari kamu? Ah, maksudmu beberapa hari lalu, potong masaku minta resep itu ya? Resep itu palsu. Sudah ditambahi bahan. Jangan-jangan kamu pakai resep itu untuk membuat lobster. Aduh, Kenapa kamu bisa memberikan yang palsu? Kamu tahu tidak, karena resep ini aku jadi kena masalah. Hari ini harus jelaskan dengan jelas. kakak ipar. Kamu punya mengingat resep ini? Hei. Oh ya. Kakak iparku rencananya besok akan melelang di rumah resep lobster asli. Kalau kamu mau, kamu bilang saja dari awal, tapi aku bisa menjualnya dengan harga murah kepadamu. Kamu mau menjual resepnya? Tidak boleh. Hari kedua, diberikan resepnya kepada kakak ipar. Hari kedua, kakak ipar salah. Lo akan menyuruh Xiao Yao membiayaimu di hari tua. Masih tidak cukup. Kakak ipar, aku sudah mengumumkannya. Besok di depan rumah, penawar tertinggi yang menang. Tidak usah diantar. Istriku jadi seperti ini karena ulahmu. Kamu masih mau kabur. Hari ini kalau uang ganti rugi tidak jelas, kamu tidak bisa lari. Ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi. Bajingan Zosu ini berkah main-main dengan resep palsu. Tunggu sampai aku dapat resep aslinya. Aku pasti habisi dia. Kamu kenapa? Sayang, Zosu pakai resep palsu untuk menipu kita. Hampir saja ada yang mati hari ini. Kalau bukan karena aku ganti rugi 1 yuan, aku pasti sudah masuk penjara hari ini. Tapi dia bilang besok akan lelang resep di depan rumahnya. Jangan-jangan dia bohong lagi. Benar kok, aku sengaja pergi ke yakin hari ini. Orang-orang desa pada bilang, dia akan lelang resep besok. Sayang, lobster ini sangat menguntungkan. Dijual 20 yuan satu porsi. Oh, masih ada yang antri berebut. Kita harus jual semua harta untuk beli resep itu. Baik, kita beli saja. Zoushu sih, bodoh berpikiran sempit ini. Mempunyai pohon uang, tidak tahu menghargai. Setelah kita beli resepnya, kita akan kaya. Lelang resep lobster lagi. Ini pasti mahal sekali. Sepupu, kamu yakin beli resep itu lalu bisa untung besar? Tidak bohong kan? Ini restoran Wuyi dari restoran Wuyi. Dengan resep itu, restoran akan menerima lobster kita. Nanti dalam sehari bisa dapat 7-8 ribu. Uang ribuanku ini adalah hasil menggadaikan rumah untuk meminjamnya. Kalau kau berani menipuku, aku pasti tidak akan membiarkan. Keluar, keluar. Datang. Zoushu datang. Kenapa kau tidak mengawasi Zoushu ini? Resep ini adalah harta karun. Dalam sehari bisa beberapa ribu yuan. Sayang sekali kalau dijual. Bu, Zoushu melakukan ini pasti ada alasannya. Percaya saja padanya. Kau? Para tetangga, sekarang kita lelang resmi resep lobster. Resep di tanganku ini untuk penawar tertinggi. Sekarang yang dilelang adalah resep lobster saus merah. Harga pembukaan 500. 500. Siapa yang sanggup membayar ini? Saya tawar 500. 500? Semahal itu. Minggir. Aku tawar 600. 600? Resep lobster adalah milik keluarga Zou. Orang luar jangan terlalu iri. Adik kedua, menurutku, kenapa kamu adakan lelang? Berikan saja diam-diam padaku. Kenapa harus diam-diam memberimu? Menurutku harus dijual. Sepupuku tawar 1.000. 1.000. Aku tawar 1.500. 2.000. 3.000. 4.000. Ini gila. Ya sampai 2 hari. Masa lobster akan diteliti restoran lain? Resep ini nantinya akan jadi tidak berharga. Aku tawar 5.000. 5? Uang sebanyak ini cukup untuk membangun rumah baru. Keluarga Zoushu beberapa waktu lalu akan bubur pun tidak bisa makan. Keluarga kakak iparnya malah punya uang sebanyak ini. Benar juga. Bagaimana ini? Aku cuma punya 6.000. Harus beli resep itu. Satu hari saja bisa untuk beli 6.000. Aku, sepupuku, 6.000. Hei, Bagaimana ini? Kita cuma bawa 5.000. Keduanya pasti tahu resep ini bisa untung besar. Jangan sampai direbut orang lain. Tapi dalam waktu singkat ini, mau cari uang di mana? Bagaimana ini? Kurang uang. Kalian wah, atau bisa. Butuh berapa? Jual rumah itu tidak mungkin. Kalau dapat resepnya, sehari saja bisa untung lebih dari 6.000. Keluarga Wu dan Zoushu
selalu tidak akur. Dan dia saja bilang begitu, pasti benar bisa untung. Berjuang. Saya punya satu rumah baru. Bisa digadaikan berapa? Jual rumah untuk beli resep. Bukan gila. Iya. Cuma resep lobster? Ini terlalu mahal. Saya kasih 5.000. Kalau dalam 3 hari tidak lunas, rumah itu jadi pelunasan. Ayo, tanda tangani surat perjanjian. Hutang ini, uang ini akan jadi milikmu. Saya tawarkan 7.000. Resepnya pasti akan saya dapatkan. Setuju? Selamat kakak. Adik Ruah, jangan terlalu senang dulu. Istri, ayo kita pergi. Selanjutnya, kita lelang resep kedua. Lobster pedas. Masih ada resep lain. Apa? Masih ada yang kedua. Aku tawar 1.000. Aku tawar 2.000. Aku tawar 3.000. Aku tawar 4.000. Aku tawar 5.000. Aku tawar 6.000. 6.000. Jangan berisi. Aku tawar 7.000. Selamat kakak. Terjadi 11 musawah. 8 ladang kering. Berhasil memenangkan resep kedua. Adik kedua, kau memang hebat. Mulai sekarang aku tidak akan. Biar saya, aku janji. Baby Leo. Aku tahu kamu dan sepupumu juga iri dengan bisnis lobster. Begini, saya masih punya resep ketiga terakhir. Lobster saus bawang putih. Hanya perlu 6.000 yuan. 6.000? Ini lebih murah daripada 2 orang bodoh keluarga Zhou. 1.000 yuan lebih sedikit. Baik, saya beli. Kak Wang, repot-repotmu 2 hari ini. Besok bantu aku buat jebakan. Setelah berhasil, aku kasih 200. Mau ngapain kamu? Aku mau bikin keluarga kakak. Nggak punya apa-apa. Zhou Su ini cuma pakai 2 resep lobster bisa bikin Zhou Damin jual rumah, jual tanah, habis semua tabungannya. Bukan orang sembarangan ya. Wah, si botak itu anak buahmu yang kamu miliki ya kan? Dia beberapa hari lalu menculik anak perempuanku, tapi asal dia mau serahkan diri. Lapor kakak iparku sebagai otak kejahatan. Aku bisa jamin dia keluar. Itu kan penculikan. Gimana kamu jamin dia? Belakangan ini, ada keringanan buat yang serahkan diri. Otak kejahatan harus masuk penjara. Tapi kaki tangannya bisa dibebaskan dengan jaminan. Asal si botak bisa masukin kakak iparku, uang jaminannya. Aku yang bayar. Dan lagi, aku juga bisa memberikan teman-temanmu di bawahmu pekerjaan yang layak. Apakah kamu mendengar kabar burung? Di kehidupan sebelumnya, putri sulungku kujual kepada dia pelaku KDRT yang menikah kedua untuk mahar. Suatu kali, dia jalan, dipukuli, hingga wajahnya berdarah. Kalau bukan karena Wang Dao yang berkali menghentikannya, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Semoga di masa depan bisa dianggap membalas kebaikannya di kehidupan sebelumnya. Akhir tahun ada razia ketat. Anak buahmu yang kerja di rentenir, semua akan masuk penjara. Kalau si botak jadi saksi, kakak iparmu pelaku utamanya. Kamu benar-benar bisa tebus mereka berdua. Bisa kasih puluhan anak buahku kerjaan yang layak. Aku jamin. Baik. Aku percaya kamu sekali ini. Kak, suruh botak serahkan diri. Mana bisa begitu? Kalau kata Zhou Shu bohong, mereka berdua pasti masuk penjara. Iya, bos. Jangan pergi. Iya. Bos, aku yang serahkan diri. Untuk buka jalan bagi teman-teman. Nanti aku hidup dalam ketakutan. Meski ditembak mati, aku rela. Aku juga serahkan diri. Aku sudah mencari tahu. Uang tebusannya sangat tinggi. 1.000 yuan per orang. Jika Zhou Shu berbahagia, Aku akan menerima risikonya. Saudara-saudara, biaya pengobatan ibuku masih kurang 100 yuan lebih. Aku minta bantuan kalian. Kakak, Zhou Shu sangat pandai berbisnis. Mari berjuang untuk saudara mereka membuka jalan terang. Ayo pergi. Lobster baru saja matang. Saya dan Damin sudah mencicipinya. Tidak ada masalah. Tidak sampai 10 hari, pasti modal untuk kan beli resepnya bisa kembali. Jual lobster hanya 20 yuan per kilo. Lebih murah, lebih enak daripada restoran Wii. Masih 21 kilo. Restoran swasta, sudah. Saya jual 15. Apa? 15? 15 apa? Aku baru beli di kios depan, hanya 10 yuan. Bagaimana mereka bisa punya resep lobster? Tidak, aku harus cari mereka. Aku juga mau. Beri aku juga 1 porsi.
Siapa yang menginginkanmu menjual lobster di sini? Lobster merah ini hanya boleh aku yang jual. Bajingan Zousu itu berani-beraninya jual resep ke banyak orang. Omong kosong. Aku sudah bekerja dari koki selama 20 tahun. Udang lobster merah ini. Itu 2 orang sudah dimasak. Kamu tidak bisa jual 10? Jual lobster hanya 8 yuan per kilo. Baru buatan sendiri. Barengannya hanya 6 yuan per kilo. Ayo beli. Beli 1 kilo dapat 1 kilo. Ini. Ayo beli. Oh nih, banyak sekali yang jual. Bagaimana bisa begini? Kalau begitu, rumah dan tanah yang dinaikkan untuk beli resep semuanya hilang. Sialan, bagaimana hidup ini? Ada yang melaporkan. Kamu diduga menculik anak. Ikut kami. Aku tidak. Jangan asal bicara. Ini akibatnya kamu menyakiti putriku. Botak. Habis menceritakan semua hal culikan kepada polisi. Istrinya kakak paling sedikit dihukum 8 tahun. Dia tidak dikhianati Zousu, kan? Kalau dia tidak datang menebus, menunggu sampai malam, kita akan dibawa ke kantor polisi. Bos bilang, uang tebusan 1 orang 1.000 yuan. Wajar kalau dia mundur tidak datang. Ibu maafkan anak. Nanti tidak bisa berbakti lagi pada ibu. Aku seharusnya tidak percaya padanya. Ini buruk sekali. Ada yang menebus jaminan. Kalian berdua boleh pergi. Untuk hal hari ini, terima kasih. Jangan bilang terima kasih. Mulai sekarang, berubah. Bekerja dengan baik bersamaku. Sekarang, masih ada 1 hal lagi. Yang butuh bantuan kalian, Katakan. pergi ke pusat kabupaten. Beli 1 toko pakaian. Sebarkan berita. Buka 3 hari lagi. Lalu suruh beberapa saudara ke pintu alun-alun. Bagi-bagikan Sarani kepada para pekerja wanita. Zousu, apa kita jual? Jangan-jangan celana di gambar ini. Betul. 3 hari lagi. 5.000 celana cut berai akan dikirim dari Shenzhen. 5.000. Kamu sudah di bawahmu itu. Gajinya dihitung. 4 yuan per hari. 4 yuan. 4 yuan. Dalam sebulan jadi 120. Uang darurat ibu akan terkumpul. Ini adalah gaji di muka. Dan uang untuk membeli toko. 3 hari lagi. Aku ingin melihat hasilnya. Kasu, aku mewakili saudara-saudaraku. Terima kasih. Mulai sekarang nyawa botak ini adalah milik muka. Bangun. Sudah siang begini. Pesanan dari kota Shenzhen. Kenapa belum sampai juga? Saudara-saudara, kita sudah sebarkan banyak selebaran. Buka jam 3 sore sudah ditetapkan. Jangan sampai ada kesalahan. Datang. Mobilnya datang. Adik, ini barang pesananmu. Semua ada di bagasi. Celana ini dibuat terlalu kecil ya. Cocoknya dipakai di lengan. Barang begini bisa laku dijual. Sudah sebarkan banyak selebaran. Pasti bisa jual beberapa potong. Sayang. Coba pakai. Mulai hari ini. Kamu jadi model hidup toko kita. Baik, kamu sudah yakin celana cubre ini ada 5.000 potong. Kalau tidak laku, kita yang rugi semua. Tenang saja. Tidak sampai 3 hari. Aku yakin pasti bisa habis terjual. Saudara, mari kita turunkan barangnya dulu. Jam 3 sore. Kita buka tepat waktu. Sampai jumpa. Zousu, dasar brengsek kau. Zousu, kau brengsek. Resep itu jelas tidak berharga, tapi kau jual mahal kepada kami. Bukankah kakak iparmu hanya bercanda denganmu? Kau harus masuk dia penjara. Jika kau masih ingin Xiao Yao menjaga masa tuamu, tebuslah kakak iparmu. Hanya bercanda. Si sampah itu tidak buta juga tidak cacat. Apakah perlu kau begitu mencari gara-gara dengan kakak iparmu? Dan lagi, uang dari jual resepku, penjualan resepku itu, segera kembalikan padaku. Kau keterlaluan. Hentikan segera. Oh ya, aku Xiao Yao memutuskan hubungan denganmu. Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan kalian. Aku tidak punya keponakan, pengisap darah yang tak tahu terima kasih. Masalah resep itu suka sama suka. Aku tidak memaksa kalian. Baru menyesal setelah rugi. Mimpi apa lagi? Kamu tega mencelakai saudara kandungmu sendiri. Pasti dapat karma lah. Kamu preman, mau buka toko pakaian? Celana jelekmu ini pasti tidak ada yang mau beli. Rugi terus.
Ya ampun. Celana ini terlalu bagus. Hanya saja terlalu ketat. Tidak nyaman untuk kerja di ladang. Celana seperti ini bukan untuk orang yang kerja di ladang. Kak Su, celana bagus ini kita jual berapa satu? 30, boleh tidak? 30 yuan terlalu mahal. 28 saja. Kita jual 79,1. 79? Kain jelek begini dijual 79? Kamu merampok ya? Barang ini cuma buat gaya-gayaan. Pakai saja, tidak bisa turun ke sawah. Pasti tidak laku. Kita jual 79,1. Dalam 3 hari, 5.000 barangku ini pasti habis terjual. Ayo. Kakak, sudah hampir jam 3, masih tidak ada pembeli sama sekali. Dengar Su, masih kurang 100.000 yuan untuk pelunasan. Dan satu celana tidak laku terjual. Semoga pilihan yang kubuat bersama teman-teman tidak salah. Ada yang datang. Toko pakaiannya di sini. Cepat. Selamat datang. Benar-benar. Itu yang dipakai selebriti yang Wen. Model itu. Pola warnanya. Persis sama. Staf toko saja makanya. Sudah begitu cantik. Aku pasti cantik pakai ini. Cepat-cepat. Ambilkan aku 2 helai. Pelan-pelan. Tunggu sebentar, jangan dorong-dorong. Semua ada. Jangan dorong. Jangan berebut. Semua ada. Duh, gila semua pada gila. Celana ini ketat dan tebal. Kayaknya untuk turun ke sawah. Bekerja pun tidak leluasa. Bagaimana mungkin orang yang mau beli dengan harga 79 yuan? Ini aku ambil. Aku capek sekali. Sungguh tidak terduga. Dalam waktu sesingkat ini, kami menjual lebih dari 1.000 buah. Lebih dari 1.000. Berapa banyak uang yang didapat? Lebih dari 93.000 yuan. Total berapa kita? Lebih dari 93.000 yuan? 93.000 lebih. Setelah dikurangi modal, sudah sehari bisa dapat 70.000. Bos, kita ikut orang yang tepat. Semua sudah bekerja keras. Ini ada 3.000 yuan. Bawa anak buah di bawahmu. Makan enak. Jalan yang kupilih ini benar-benar tepat. Ayo. Makan lebih banyak daging. Kamu sudah bekerja keras. Makan lebih banyak daging. Ayah cari uang susah. Ayah makan lebih banyak. Kakak, kita harus rajin belajar. Mendapatkan beasiswa untuk bantu ringankan beban ayah. Tadi sangka dalam waktu singkat 2 hari. 5 bulan sebaik sudah laku terjual. Sayang, Bu, aku mau pergi ke Shenzhen. Untuk beli barang lagi, untuk jual. Kamu pergi sendiri. Aduh, jangan-jangan sama bos wanita pengirim barang itu. Kalau gitu bawa Xiaofeng saja. Oh iya. Aku punya uang 10.000 yuan. Kamu ambil dulu. Bu, jangan. Bu masih bisa bekerja. Mana boleh aku pakai? Lama rumah karena aku. Berhemat-hemat. Xiaofeng, punya uang mahar menikah. Ikut terseret. Sudah 26 tahun. Sudah waktunya dicarikan jodoh. Kakak ipar, kamu baik sekali pada aku. Kakak ipar, kau begitu baik padaku. Dulu aku sungguhan brengsek. Bahkan membicarakan keburukanmu. Ingin kakakku bercerai darimu. Aku pantas mati. Sudahlah. Baiklah, makan dulu ya. Bu, kenapa ibu datang? Zhou Shu berangkat ke Shenzhen besok. Kau tidak berniat melakukan sesuatu. Aduh, anakku yang bodoh ini. Sekarang Zhou Shu sudah jadi miliuner. Kau tidak takut dia menjadikanmu menikah lagi? Lalu apa yang harus kulakukan? Aku harus menjadi lebih berbakti. Aku harus segera mencuci bajunya. Mencuci baju apaan? Kemarilah. Ingat ya, itu yang kamu tahu kan? Ya? Sayang, ya bapak mandi. Kenapa? Aku pergi. Sayang, aku tidak bisa mengoleskan minyak lembab ke punggungku sendiri. Bisa tolong aku? Sayang, aku akan membantumu sekarang. Sayang, setelah kita kembali dari Shenzhen,
Sungguh tidak terduga. Akan ada hari yang begitu indah. Kita berdua, ibu dan anak, harus lebih perhatian pada Zoushu. Nanti yang begitu baik ini harus kita hargai. Zoushu, bajingan kau. Keluar kau. Kamu apa di sini? Mau apa? Kalian sekeluarga menjebakku. Membuatku kehilangan rumah dan tanah. Habis lebih dari 10.000. Membeli satu. Resep rusak yang tidak ada yang mau. Sekarang penagih utang menyita rumahku. Membuatku sekarang tidak punya tempat tinggal. Orang itu memojokkan saya seperti ini. Maka tujuannya agar saya menyerahkan Xiao untuk diangkat anaknya. Agar merawatnya di hari tua. Kembalikan uang saya. Sekarang Xiao akan menjadi anak kalian. Cepat kembalikan uang ayah saya. Kalau tidak, jangan harap Zoushu mengakui saya sebagai anak. Ternyata Zoushu tidak pernah menghilangkan keinginannya untuk punya anak laki-laki. Memang keluarga Qin saya yang bersalah padanya. Tidak bisa memberinya anak laki-laki untuk meneruskan keturunan. Zoushu pergi ke Shenzhen. Beberapa hari ini tidak akan kembali. Wah, saya hanya bisa memberimu 10.000 yang kamu janjikan. Menyangka saya untuk diangkat anak Zoushu. Masih berlaku tidak? Zoushu ternyata pergi ke Shenzhen. 10.000 ya, 10.000. Cepat berikan. Pergi. Benar-benar 10.000 yuan. Udah kasih uangnya. Xiao, kamu tinggal. Kamu boleh pergi. Katanya di kota Shen sangat kacau. Kalau Zoushu mati di sana, maka rumah ini, semua barang-barang ini, bukan semuanya akan jadi milikku. Uang sudah kuberikan padamu. Apalagi yang kau mau? Apa yang ku mau? Zoushu membuatku kehilangan rumah. Aku tidak punya tempat tinggal. Anakku pun memakai marga dia. Kemana lagi aku harus pergi? Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini. Kalau kamu tidak terima, aku akan bawa Xiao Yao pulang. Biarkan Zoushu nanti tidak punya keturunan. Zoudamin, mbah ini milik keluarga Qin. Jangan kau. Bu, sudahlah. Aku yang tidak berguna, tidak bisa melahirkan anak laki-laki untuk Zoushu. Kau punya rumah lagi? Nanti uang dihasilkan Zoushu semuanya milikku. Ah, rumah ini juga milikku. Kamu susu kue telur. Oh, milikku. Ah, ini semua milikku. Ada juga kotak alat tulis baru. Nanti semuanya milik. Kalau terus ini dibeli Zoushu untuk adikmu. Kamu tidak boleh. Bu, kamu bagaimana? Bagaimana bisa kamu seperti ini? Tangganya semuanya dibeli untuk Xiao Er mereka. Omong kosong. Semua ini milik Xiao Yao. Dia nantinya akan menjadi putra kandung Zoushu. Uang yang dihasilkan Zoushu nanti, barang yang dibeli, hanya boleh diberikan kepada Xiao Yao. Kecuali dia ingin hidup sendirian sampai tua. Kemudian Nenek tua bangka. Cepat buat daging merah. Bikin putra kesayangan lapar. Keluar kamu. Tunggu saja diusir keluar. Tuan Zhou, silakan. Minumlah teh. 2 hari ini, entah kenapa, hati selalu gelisah. Bos Zhu, tumpukan yang Anda pesan, mantel wol merah, pasti bisa dikirim sebelum akhir tahun. Tapi soal harganya, minimal 80 yuan per potong. Apa Anda bisa menerimanya? Kalau Anda setuju, kita bisa langsung tanda tangan kontrak. Tidak masalah. Kamu itu selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Kakak ipar, jaket wol merah itu modalnya saja 80. Kalau kita bawa kembali ke kabupaten untuk dijual, jual 100 cuma untung. Bisakah laku? Xiao Feng, yang pernah kali beli panggan, menjelang tahun baru. Warung sudah selesai dibeli, baiklah, kita harus pulang sekarang. Kalian dengar kabarnya. Menurutku keluarga Qin cukup menyedihkan. Kupikir mereka akan hidup bahagia. Tak disangka, semua hanya untuk keponakan. Iya. Agar keponakan diangkat anak oleh Zoushu, keluarga itu sampai disiksa begini. Benar sekali. Dengar-dengar 2 hari lalu, Bibi Qin menegur Zoudamin beberapa kali. Lalu dipukul sampai babak belur. Sampai muntah darah. Apa katamu? Ibuku kenapa? Zoushu, kamu pulang. Bukankah Zoudamin bilang, Shenzhen sangat kacau. Zoushu tidak akan bisa pulang. Makan. Aduh, apa yang terjadi dengan ibuku? Itu semua gara-gara kakak baik itu. Dia membawa keponakanmu. Merebut rumah keluarga Qin. Semuanya. Ibumu dipukuli sangat parah ya. Terbaring di tempat tidur selama 2 hari. Katanya kondisinya sudah sangat kritis. Zoudamin. Kakak ipar, lepaskan aku. Aku akan membunuh.
Si Zoudamin itu! Dengarkan aku, lapor polisi. Kali ini, aku akan buat Zoudamin membusuk di penjara. Ibu, maafkan aku. Semua ini karena aku tidak bisa untuk anak Zosus. Jadi aku menyeretmu ke dalam masalah. Maafkan aku, Ibu. Mau ratap apa lagi? Berhenti menangis. Xiaowan, cepat keluarkan surat tanah dan sertifikat rumah itu. Anakku mau beli motor hama atau apa itu? Cepat. Benar. Anakmu, meski sudah diangkat anak oleh Zousu, tetaplah anakmu. Zoudamin, aku tidak akan memberikan surat tanah itu padamu. Tunggu Zousu pula. Aku tidak akan. Kakak, aku mohon padamu. Tolong jangan pukul lagi. Kalau Zousu pulang dan melihat ini, dia akan... Masih berharap Zousu pulang. Shenzhen begitu kacau. Dia pasti sudah mati di sana. Orang tua jahat. Serahkan surat tanah itu padaku. Zoudamin. Zoudamin. Adik kedua, kenapa kamu pulang? Melihat aku pulang hidup-hidup. Kamu kecewa ya? Kamu memanfaatkan aku pergi ke Shenzhen, menguasai rumah keluarga, merebut uang pensiun ibuku, menyiksa istri dan anakku. Aku pukul mati kamu. Suami, jangan pukul lagi. Kalau Xiao Yao pulang dan melihat kamu berkelahi dengan kakak, dia akan membencimu. Tidak mau akui ayah. Mengakui aku sebagai ayah. Zushu! Kamu mengirim kakak iparku ke penjara, lalu membuatku jual rumah dan tanah. Bukankah ini untuk memaksaku mengadopsi anakku padamu? Berdasarkan kamu baru saja memukulku. Kalau dia memberiku 8 atau 10 ribu lagi, aku pasti tidak akan biarkan Xiao Yao mengakui kamu. Ibuku sudah memberimu 10.000. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Zousu, ibu dan Shuan yang bersalah padamu. Kami tidak bisa memberimu seorang putra untuk merawatmu di hari tua. Kamilah yang membebanimu. Aduh, kamu berani memukulku. Memangnya aku yang memukulmu, ingin membuat si anak durhakaiku mengakuiku sebagai ayah, menghisap darahku, menghabiskan uangku, lalu akhirnya menendangku pergi. Kakak, kamu sedang bermimpi apa? Apa yang kamu katakan? Shu, kamu tidak ingin Xiao Yao mengakuimu. Tentu saja tidak. Aku punya kamu dan 3 orang putri. Bodoh yang merawat anak orang lain. Sedangkan kamu menggawas masuk ke rumah pribadi, melukai ibu mertuaku, merampok harta benda dalam jumlah besar. Kamu tunggu saja polisi datang, lalu ditembak mati. Tidak. Bukan seperti itu. Adik kedua, aku salah. Aku seharusnya tidak salah terhadap rumahmu. Aku seharusnya tidak menyakiti adik ipar dan mereka. Kamu maafkan kakakmu. Adikku, aku mohon padamu. Aku pantas mati. Aku salah. Xiao Yao masih kecil. Kamu tega membiarkannya tumbuh tanpa ayah dan ibu. Aku tega. Kamu. Zousu, kamu benar-benar tega pada kakak kandungmu sendiri? Apa kamu pikir dengan memenjarakanku, kamu bisa mengadopsi Xiao Yao? Jangan harap. Siapa Zoudamin? Siapa Zoudamin? Itu dia. Ada yang melaporkanmu melakukan perampokan rumah. Ikut kami! Ayo! Aku tidak mau pergi. Zousu, kau tidak boleh melaporkanku ke polisi. Anakku akan membencimu. Jangan kira kalau aku mati, dia akan berbakti dan menganggapmu sebagai... Oh iya Pak Polisi. Katakan! Zoudamin, masih punya seorang laki-laki. Tolong kalian, antar dia ke panti asuhan, agar kakakku di penjara. Tidak perlu khawatir aku akan merebut anaknya. Zousu, kau akan mati mengenaskan. Bawa dia pergi. Ayo! Akibat buruk hari ini adalah ulah kalian sendiri. Ibu masih mengira kau masih menyalahkan Shuan karena tidak memberimu anak laki-laki. Kalau tahu akan seperti ini, seharusnya aku tidak mengizinkan Zoudamin tinggal di rumah. Bah, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ini salahku. Kau saja kau di rumah. Ibuku tidak akan dipukul sampai begini parah oleh Zoudamin. Dia pantas ditembak mati. Dokter, Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Untungnya obat diberikan tepat waktu. Sudah lepas dari bahaya. Terima kasih, Kak. Oh, bukan Anda mau membeli 2 obat impor itu. Operasi tidak akan berjalan lancar. Anak laki-laki yang setia seperti Anda tidak banyak. Nenek ini sungguh beruntung.
ayo. Aku ini tidak berguna dan selalu merepotkanmu. Kamu terlalu baik padaku. Jangan menangis, sayang. Kamu tidak pernah jadi bebanku. Kamu adalah makna kelahiranku kembali. Direktur Zhu datang. Hari ini adalah hari periodenya Zhou 20 tahun. Direktur Zhou, apa rahasia kesuksesan yang ingin Anda bagikan? Saya tidak punya rahasia kesuksesan. Jika memang harus ada, maka itu adalah Ayah, Ibu. Ayah. menjadi suami yang baik, Ayah. ayah yang baik. Cuma orang yang tanggung jawab keluarga kecil yang mampu menciptakan keluarga besar. Saya merasa terhormat. Bisa memiliki istri yang begitu baik. Dan anak perempuan yang begitu baik. Terima kasih semuanya. Kata-kata yang bagus, yang bertanggung jawab atas keluarganya. Yang mampu bertanggung jawab atas keluarga besar. Kumohon, di mana? Kumohon yang mulia, berilah. Berilah. Paman. Paman. Paman, aku salah. Sejak ayahku dieksekusi, aku dikirim ke panti asuhan. Baru saat itulah aku menyadari betapa baiknya paman dulu padaku. Adik ipar, Kak ipar dulu. Seharusnya tidak memperlakukan seperti itu. Sekarang kamu begitu sukses. Kumohon, berilah kami sedikit uang. Hormatilah diri kalian berdua. Jangan sembarangan mengaku keluarga. Paman, paman. Xiao Er, aku ini bibi kamu. Xiao Er, kumohon. Bibi apa? Mungkin kalian berdua lupa. Ayahku lama putus hubungan kalian.